Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng sama Bu Guru. Untuk kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3 pada pembelajaran yang ke-6. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus. Buku-buku juga dalam satu kardus. Selimut dalam satu kardus. Begitu juga barang-barang lainnya. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama kita tidak boleh pilih-pilih. Apapun latar belakang suku dan daerah asalnya. Perbedaan warna kulit bahkan agamanya kita wajib menolong. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Coba kalian tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan. Kalian bisa ceritakan dengan teman kalian atau kepada orang tua kalian. Seperti di sini, siapa yang kamu tolong? Di sini ada semisal tetangga dekat rumah. Kapan kamu melakukannya? Mungkin kamu melakukannya pada 2 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Nah, ini adalah contoh cerita ya, kalian menolong sesama. Contoh lain seperti ketika kalian menolong teman kalian. Kapan kamu melakukannya? Mungkin hari ini gitu ya. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Semisal kalian menolong meminjami pensil ya, karena mungkin ketinggalan teman kalian. Nah, ini adalah contoh dari kita menolong orang lain ya. Mungkin kalian punya cerita lain, bisa kalian buat cerita siapa yang kalian tolong, kapan kalian melakukannya, dan apa yang kamu lakukan untuk menolongnya. Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam perjalanan ke Bali dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Kalian selesaikan soal hitungan di bawah ini. Untuk soal yang pertama, ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Sedangkan ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Nah, masih ingat ya? Kita di sini menjumlahkan pecahan. Di sini Dayu tadi telah memakan 2/8, sedangkan ayah memakan 3/8. Kita jumlahkan dulu. 2/8 ditambah 3/8. Di sini penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Pembilangnya 2 ditambah 3 hasilnya 5, per penyebutnya ada 8. Penyebutnya tidak usah kita jumlahkan karena sudah sama, tinggal kita tulis ulang. Untuk selanjutnya, selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. 1 loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Dari sini coba kita lihat. Untuk ibu tadi memakan ada 2/12 ya bagian kue lapis. Kita tuliskan di sini 2/12. Kita jumlahkan dengan yang dimakan Dayu tadi 4/12. Di sini penyebutnya sudah sama-sama 12, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 4 hasilnya ada 6/12. Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal menuliskan ulang saja. Jadi, bagian kue yang telah dimakan ibu sama Dayu adalah 6/12 ya anak-anak. Untuk nomor selanjutnya, Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang coklat, ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Bagian yang di sini yang ditanyakan, berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Dan
Juga, masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Coba kita lihat ya anak-anak di sini. Dayu tadi telah memakan 5 batang coklat, sedangkan ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Nah, kita jumlahkan dulu. 5 per 15 ditambahkan 5 per 15. Sama dengan 10 per 15. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapa bagian coklat yang telah dihabiskan. Coba kalian lihat. Di sini 5 per 15 tadi yang dimakan oleh Dayu, lalu yang dimakan oleh ibu dan juga ayah 5 per 15 juga. Hasilnya adalah 10 per 15. Lalu dari keseluruhannya tadi ada 15 per 15 ya. Coklatnya awalnya 15 per 15 dikurangi dengan yang sudah dimakan tadi 10 per 15. Jadi kita kurangkan. Jadi di sini 15 dikurangi 10 ya. Ada 5. Lalu kita tuliskan sama untuk penyebutnya. Ya, kita tuliskan 15. Jadi sisanya adalah 5 per 15. Untuk nomor 4, itu selesaikan operasi hitungan berikut ini. Kalian lihat yang A di sini ada 3 per 4 ditambah 4 per 4. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita menjumlahkan pembilangnya saja. Ada 3 ditambah 4, kita tuliskan 7 per penyebutnya ada 4. Jadi hasilnya 7 per 4. Untuk yang B, 2 per 10 ditambahkan 3 per 10. Di sini pembilangnya ada 2 sama 3, kita jumlahkan hasilnya adalah 5 per 10 itu adalah penyebutnya. Yang C, 1 per 5 ditambah 4 per 5. Hasilnya adalah pembilangnya 1 ditambah 4 itu 5 per 5. Itu adalah hasil dari 1 per 5 ditambahkan 4 per 5. Ada 5 per 5. Itu sama artinya dengan 1 anak-anak. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang, sepupu Dayu. Bagaimana isi suratnya? Coba kita lihat bersama-sama. Jakarta, 5 September 2017. Untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi, saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali. Dari sahabatmu. Coba kalian temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas. Kita lihat ya. Kata yang berhubungan dengan cuaca pada surat di atas, yang pertama ada cerah, ada berubah, ada matahari, ada cuaca, dan ada hujan. Oke, selanjutnya jelaskan makna kata-kata tersebut. Kamu boleh menggunakan kamus untuk melihat makna katanya. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama tadi ada kata cerah. Cerah itu adalah terang tentang hari, bulan, dan warna. Kalau jernih itu tentang kaca. Untuk kata yang kedua tadi ada berubah. Berubah adalah menjadi lain atau berbeda dari semula. Untuk kata yang ketiga tadi adalah matahari. Matahari artinya benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas bagi bumi. Untuk yang keempat tadi ada kata cuaca. Cuaca adalah keadaan udara tentang temperatur, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Dan selanjutnya tadi ada kata hujan. Hujan itu artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Itu adalah makna dari kata-kata yang berada dalam surat tadi. Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Tahukah kamu cara menggunakan kamus? Coba kalian perhatikan petunjuk berikut ini ya.
Yang pertama, kalian tentukan kata dasar yang dicari. Misalnya, ada kata menjaga. Kata dasarnya adalah jaga. Yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Tadi ada kata jaga, berarti huruf J. Kalian cari yang huruf awalnya J. Yang ketiga, cari berdasarkan urutan huruf kedua. Tadi ada kata jaga, berarti setelah huruf J itu ada huruf A. Jadi kalian cari ja. Setelah itu, setelah kalian menemukannya ya, temukan kata yang kalian cari seperti jaga. Itu menjaga, artinya ya, bisa juga memelihara, bisa juga merawat. Kalau kita buat suatu kalimat itu adalah Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, itu adalah bagaimana cara mencari kata ya, arti dari suatu kata di dalam suatu kamus. Oke. Nah, sekarang cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya. Di sini Bu Emma memiliki satu kata yaitu angin. Ya, angin itu artinya apa? Gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Itu adalah angin. Ada juga yang kedua adalah awan. Awan itu adalah kelompok butiran air, es atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer atau mega. Yang ketiga adalah badai. Badai itu adalah angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datang dengan tiba-tiba berkecepatan sekitar 64-72 knot atau topan. Yang keempat adalah banjir, yang artinya berair banyak dan deras kadang-kadang meluap. Dan yang kelima ada kata cerah. Cerah itu adalah terang dan bersih, tentang udara. Itu adalah contoh dari kata-kata yang memiliki suatu arti pada suatu kamus ya anak-anak. Kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Coba kalian simak ya, ada suatu bacaan nih anak-anak. Ada suatu bacaan di mana di sini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi. Akhir-akhir ini cuaca menghadapi musim pancaroba yang tidak menentu. Pagi cerah, siang panas, dan sore pun bisa hujan hingga malam. Daya tahan tubuh pasti menurun saat musim cuaca berubah. Ada baiknya harus memawas diri supaya tetap sehat dan terhindar dari serangan penyakit, yaitu dengan makan makanan yang bergizi karena gizi yang cukup itu menambah daya tahan tubuh. Yang kedua, banyak minum air putih karena bermanfaat untuk kesehatan terutama dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, olahraga teratur akan membuat tubuh menjadi segar karena sehat harus diimbangi dengan olahraga. Nah, itu tadi adalah contoh pengalaman ya, bagaimana supaya kita terhindar dari serangan penyakit karena adanya pancaroba. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.